Halo pendengar podcast PSDKU, selamat datang di episode terbaru. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia, host pada episode hari ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan Ketua Panitia KKN Universitas Brawijaya PSDKU Kediri tahun 2025. Selamat sore Bapak Septian Maulana Purnama SPMP MBA. Selamat sore Mbak Anissa, selamat sore para pendengar podcast PSDKU Kediri. Sehat selalu semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KKN, Pak. Oke. Nah, sebelumnya Bapak bisa menjelaskan gambaran umum gitu, Pak, pada KKN tahun ini. KKN tahun ini ya, mungkin saya lebih cerita dulu ya sejarahnya ya KKN di Kediri seperti apa. Jadi sebelumnya pelaksanaan KKN itu dimulai di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu pelaksanaan KKN kita mengadakan secara mandiri ya, kemudian dilaksanakan di 3 kecamatan, di Kecamatan Semen, Mojo dan Ngadiluwe kalau nggak salah ya, saya lupa. Kemudian di tahun 2023 baru kita menginduk kepada universitas ya, adanya MMD, Mahasiswa Membangun Desa. Itu dilaksanakan mengikuti dengan kampus di Malang. Kemudian di tahun 2024 kita melaksanakan acara mandiri lagi ya, kita diamanai mandiri melaksanakan di tahun 2024 itu di 5 kecamatan ya, Kecamatan Ngadiluwe, Ngancar, Pelosok Klaten, Badas dan Kepung. Nah, di tahun ini kita juga melaksanakan sendiri secara mandiri. Bedanya kita melaksanakan di 4 kecamatan. Bukan kecamatannya semakin sedikit, tapi masnya semakin enggak. Jumlah masnya lebih banyak ya, tapi karena suatu kondisi ya kita harus bergeser. Awalnya 5 kecamatan, akhirnya menjadi 4 kecamatan seperti itu. Kecamatannya itu adalah Wates, kemudian Pelosok Klaten, Ngancar dan Kepung seperti itu. Oh, mohon maaf, Ngancar tidak ya, Badas dan Kepung. Tuh, cuma di tahun ini itu sedikit berbeda Pak dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2022 itu masih program kerja ya, banyak program kerja, kemudian 23 juga program kerja ya karena mengikut di universitas. Di 24 juga program kerja, di 2025 ini kita lebih membuat namanya teknologi tepat guna. Apa teknologi tepat guna itu? Jadi teknologi tepat guna itu merupakan sebuah inovasi produk ya, ataupun alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat ya, khususnya masyarakat yang berada di bidang agrokompleks seperti itu. Karena tahun-tahun sebelumnya masih program kerja ya, di tahun ini sudah berdasarkan kebutuhan dari masyarakat ya. Bukan berarti kita ngasih alat atau enggak, tapi kita merancang ya sebuah prototipe, sebuah produk itu yang bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat di sini ya di tahun ini lebih hidup, kerasa itu, dampaknya itu lebih kerasa daripada tahun-tahun sebelumnya. Berarti perbedaan yang paling mencolok ya Pak antara tahun 2022, 23, 24, dan 25 itu adalah outputnya yang berupa TTG. Betul. Karena TTG baru ada di tahun sekarang, teknologi tepat guna. Nah, kalau untuk TTG-nya sendiri Pak, itu ada berapa yang dihasilkan dan mungkin peran TTG bagi masyarakat itu seperti apa? Kalau di tahun ini ya itu kurang lebih 75 sampai 80 kalau nggak salah ya. Sampai 80 TTG, alhamdulillah itu tersebar di 4 kecamatan. Kalau nggak salah masing-masing kelompok itu menghasilkan 3 TTG. Nah, kalau untuk salah satu ya contoh TTG-nya ini yang ada di kelompok saya itu ada yang namanya OSAMTU, olahan sampah tuntas. Jadi karena di wilayah Desa Puncul itu dekat dengan pasar ya semua dekat dengan pasar, cuma pasarnya lumayan ramai ya, sehingga limbah sampah itu banyak sekali. Belum lagi limbah-limbah rumah tangga ya, seperti sayuran, buah-buahan, kemudian bekas masak dan
sebagainya, itu juga menjadi bahan untuk membuat maksudnya sisanya itu digunakan untuk pembuatan pupuk gitu. Nah, Osamtu ini teman-teman itu kan mengolah limbah rumah tangga ya menjadi 3 ya, bisa menjadi pupuk kompos ya, kemudian menjadi lindi ini adalah pupuk cair ya, kemudian ada yang namanya maggot juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memilahkan sampah organik dengan yang anorganik, kemudian yang organik masuk ke dalam kentong, disiram oleh cairan bioaktivator, bisa menggunakan E4, bisa melakukan molase. Nah, kemudian ditunggu sekitar ya 2 minggu sampai 3 minggu ya, itu baru menjadi kompos yang padat. Kemudian bawahnya itu ada cairannya, itu yang PUC ya, pupuk organik cairnya. Seperti itu. Kemudian kalau yang sampah anorganik bagaimana ya kan? Nah, teman-teman ya di kelompok saya juga membuat namanya briquette, eco briquette, eco brick. Itu dari limbah plastik. Jadi bisa dibuat tempat duduk, kerajinan yang dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Kemudian macam-macam namanya produknya. Itu supaya paling tidak mengurangi penggunaan limbah ya, sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Sehingga hasil dari limbah itu masih bisa digunakan, di recycle kembali seperti itu. Nah, itu kenapa teman-teman ya melakukan seperti itu ya, salah satunya memang karena di tempat saya itu petani ya, khususnya juga yang menanam di sana ya, itu biaya yang paling besar itu masih adalah pupuk ya. Sehingga adanya kompos yang dihasilkan dan pupuk cair itu bisa mengurangi atau menekan biaya produksi, sehingga margin keuntungannya juga lebih besar. Ketika nanti harga turun pun juga tidak terlalu merugi, ininya seperti itu gitu Mbak, untuk gambaran titiknya. Jadi Asamto itu ada singkatannya nggak Pak? Osamtu itu olahan sampah tuntas. Oke, olahan sampah tuntas. Itu kan salah satu TTG yang dihasilkan Bapak sebagai DPL gitu ya Pak? Betul. Kalau untuk yang di kecamatan atau desa lain mungkin bisa diceritakan juga Pak? Di desa lain tuh rata-rata gini, karena kita kan agrokompleks ya. Jadi kebanyakan itu kayak pembuatan pakan ternak ya, ternak ikan ada. Yang di daerah Badas kan karena banyak komoditas ikannya, itu pembuatan pakan ternak organik ya, limbah pakan ternak organik dari tumbuhan saya lupa ya namanya itu. Kemudian ada lagi pemanfaatan limbah kotoran ternak, itu juga ada. Kemudian teman-teman tuh ya rata-rata lebih ke agrokompleks ya. Kemudian yang di Wates itu saking semangatnya mahasiswa dan masyarakatnya ya, itu sampai disediakan lahan Mbak mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberikan lahan untuk diolah ya, atau di manage ya, untuk greenhouse ya, kemudian untuk kolam. Jadi kayak integrasi farming gitu loh. Yeah. Integrated farming system ya gitu. Jadi seperti itu ya di Wates itu, di Desa Karanganyar. Bahkan adik-adik ini juga dilibatkan dalam kegiatan pasca KKN. Kegiatan apa Pak? Dan pasca KKN itu meliputi adanya bazar. Bazar. Jadi produk-produk mahasiswa itu dibazarkan di acara 17-an kemarin. Alhamdulillah antusiasnya itu sangat tinggi ya, sehingga mahasiswa juga merasa apa yang mereka lakukan ini bermanfaat ternyata, seperti itu. Oke Pak, kalau misalnya TTG tadi kan sudah diterima baik sama masyarakat ya Pak. Kalau kendalanya sendiri, apakah ada kendala aplikasi TTG saat di lapangan gitu? Kalau kendala itu bagi saya ya
kendala untuk secara umum itu ada ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan juga ada. Namun teman-teman sudah mengantisipasi seperti itu. Jadi untuk kendala secara umum terkait dengan lokasi yang tiba-tiba berubah ya di akhir ya, itu kita tidak menjadi masalah karena sudah ada apa namanya, sudah ada alternatifnya. Kemudian untuk TTG ya, ya permasalahan pasti ada, namun dengan adanya apa DPL ini tadi ya, itu mahasiswa bisa menyelesaikan permasalahan itu. Artinya di sini peran DPL itu sangat penting ya untuk mendampingi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan TTG. Yang menurut saya yang paling menjadi problematika ya itu pasca KKN-nya seperti apa. Nah, Keberlanjutannya ya Pak. keberlanjutannya seperti apa. Ya syukur-syukur nanti kalau adik-adik ya ada yang mau penelitian di lokasi tersebut itu juga bagus, atau juga apa namanya, adik-adik juga mau apa istilahnya berkegiatan penelitian lagi di sana, pengabdian itu juga boleh ya. Tapi yang jelas bagi saya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sana ya akan lebih baik ketika nantinya mereka bisa memperbaiki atau mendampingi. Makanya adanya teman-teman mahasiswa yang ikut andil ya dalam kegiatan pasca KKN-nya itu sangat bagus ya bagi saya. Karena apa? Karena ya mereka sendiri akhirnya yang mendapatkan manfaatnya gitu. Seperti itu. Kalau ini Pak, untuk TTG-nya sendiri apakah ada penolakan dari masyarakat atau semuanya menerima? Semuanya alhamdulillah menerima ya, tidak ada permasalahan ya. Yang menjadi permasalahan itu ya di tahun 2022 ya, dulu itu KKN-nya itu di dekat kota ya, sehingga apa masyarakat karena ini ya terlalu dekat dengan kota, ini lebih modern ya. Dan mereka lebih mandiri, lebih canggih lah istilahnya, lebih melek teknologi ya daripada yang di pinggir kota maupun di desa ya. Sehingga yang menjadi masalah itu adalah ya ketika masyarakat sendiri merasa bukan tidak butuh ya, tapi lebih mandiri sehingga tidak bisa memanfaatkan apa yang ada dilakukan oleh KKN, adik-adik KKN tadi. Tapi alhamdulillah tahun 2024 dan 2025 tidak ada masalah seperti itu. Semuanya aman dan lancar. KKN ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Banyak pihak yang membantu, semuanya dilancarkan gitu ya. Alhamdulillah untuk semuanya berjalan lancar ya. Namun kita tetap ada evaluasi ya. Namanya kegiatan kan kita nggak selalu lancar sesuai dengan harapan ya, ada evaluasi ya. Ya saya berharap kedepannya apa kegiatan KKN ini paling tidak hanya di Kabupaten Kediri saja, karena di tahun ini karena juga kita keterbatasan pembimbing lapang ya. Pembimbing lapang di tahun depan Mbak Anissa ini sudah bisa jadi pembimbing lapang ya kan, harusnya semakin banyak lokasinya. Nah, harapannya juga kabupaten-kabupaten di sekitar Kediri Raya juga terdampak seperti itu. Ya, misalkan Blitar, Jombang, ya, kemudian Tulungagung. Seperti itu, Mbak Anissa. Oke. Berarti bisa ekspansi di luar Kediri gitu ya Pak? Ya, Kita tunggu teman-teman untuk selain jumlah ininya, jumlah dosennya kan, jumlah mahasiswa juga semakin harus bertambah. meningkat. Iya. Jadi Kediri ini menjadi PS3U Kediri ini jadi role model untuk kegiatan agro kompleks ke depannya seperti itu. Ini terakhir Pak, pesan apa yang akan Bapak sampaikan untuk mahasiswa KKN baik di tahun ini maupun teman-teman di mahasiswa di tahun depan gitu? Kalau untuk yang tahun ini ya, saya berpesan teman-teman jangan capek untuk berinovasi. Nah, dan belajar ya, tetap belajar tuh, karena belajar kan nggak mengenal umur. Bagi saya apa yang sudah mahasiswa terima ya di kampus, di perkuliahan ya, kemudian praktikum dan tutorial dan sebagainya ya, kemudian ada organisasi juga mereka ikut, tolong diterapkan di masyarakat.
Jadi manfaatkan waktu di kampus ini untuk belajar ya, untuk praktek ya. Nanti implementasinya itu di masyarakat ya ketika KKN. Dan harapan saya juga adik-adik ya, tidak hanya mahasiswa KKN saja ya. Teman-teman ini lulus itu punya keahlian ya, punya kompetensi, sehingga lulus itu tidak hanya bermodal ijazah saja gitu. Nah, kemudian untuk yang KKN tahun depan ya, mulailah untuk memperdalami ilmu ya mengenai mata kuliah yang kalian pelajari ya. Ya, baik itu di kelas maupun di tempat praktikum di lab ya, karena dari sanalah kalian itu mendapatkan penambahan nih ya, skill ya dari belajar itu ya. Tapi jangan belajar di sana aja gitu, belajarnya dimanapun harus belajar ya, di masyarakat, kemudian dengan kakak angkatan, di lokasi manapun ya, tetap belajar, kemudian bisa menerapkan di KKN ya. Syukur-syukur nanti siapa tahu ya, nanti KKN ada orang yang senang terus jadikan mantunya ya kan. Nggak tahu ya, itu tambahan aja biasanya. Iya. Ya harapannya seperti itu, adik-adik jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berinovasi ya, karena dari sanalah kalian akan menjadi bermakna gitu. Jadi bukan karena kalian kuliah di kampus, tapi apa yang bisa kalian hasilkan. Bukan nama dosennya yang nanti terangkat, tapi nama mahasiswanya yang membuat program dan teknologi tepat guna tadi. Gitu. Oke, baik. Berarti balance gitu Pak. Mereka dapat teori di kuliah, di kelas, setelah itu dipraktekkan saat KKN salah satunya gitu ya. Betul ya. Jadi di kampus ya tidak hanya hanya mengenai belajar kuliah saja ya. Tridharma itu tidak, tapi berorganisasi juga penting ya. Belajar memanage waktu ya, kemudian manajemen risiko dan lain sebagainya, itu sangat penting supaya adik-adik mentas dari kampus punya skill, kompetensi, dan juga menjadi profesional gitu. Itu mungkin dari saya. Mungkin itu perbincangan kita sore hari ini. Ya. Terima kasih Pak Septian atas Terima waktunya. kasih Mbak Anissa, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat PSDKU ya. Pendengar podcast PSDKU. Oh, pendengar podcast PSDKU bukan sahabat. Oke, semoga obrolan ini memberi inspirasi dan gambaran nyata untuk mahasiswa yang akan KKN tahun depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.